Abdullah bin Khalifa Stadium akan kembali menggema dengan suara pendukung Garuda Muda untuk menyaksikan pertandingan seru Timnas U23 melawan Timnas U23 Uzbekistan. Apa strategi, teknik permainan, membaca kekuatan Timnas U23 dan lawan? Kita akan kupas perbincangannya bersama Firzi Idris, jurnalis olahraga Kompas.com, serta Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Kusnaini dan juga Mas Firzi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Mas Firzi, ya terima kasih. Mas Firzi, Senin besok ini lawannya bisa dikatakan tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Anda siapa pemain kunci Timnas U23 yang akan diturunkan oleh pelatih Sintayong kali ini? Ya, pemain kunci pasti the whole team ya, secara keseluruhan. Kita nggak mengandalkan satu sama dua pemain saja. Kita mengandalkan organisasi permainan yang bagus. Kita mengandalkan performa anak-anak yang luar biasa selama turnamen dengan grafik performa meningkat. Kemenangan lawan Korea Selatan, kemenangan hebat. Kemenangan yang tidak bisa didapat hanya 1-2 pemain, dan ini adalah bukti bahwa ya Garuda Muda siap terbang lebih tinggi lagi menuju Olimpiade, Mbak. Oke, Bung Kusnaini, ini kan apa yang bisa menjadi catatan penting dari pelatih Sintayong? Karena kalau kita lihat ke belakang kemarin ini lawan kita Uzbekistan bisa dikatakan mampu mengumpulkan poin ataupun skor yang luar biasa terhadap lawan-lawannya. Iya, Uzbekistan ini kan sekarang termasuk salah satu tim elit di Asia untuk kelompok usia muda ya. Dari 3 kali Piala Asia U23 terakhir, mereka ini selalu lolos ke semifinal. Betul. Pernah menjadi juara, pernah menjadi peringkat keempat, terakhir bahkan juga di Asian Games juga berhasil meraih medali perunggu. Saya juga sempat melihat bagaimana permainan Uzbekistan waktu main di Asian Games. Kebetulan saya waktu itu meliput ya. Jadi memang permainan Uzbekistan itu sangat tipikal Eropa ya. Mereka bermain sangat disiplin, permainan taktiknya sangat baik, kemudian transisi menyerang bertahan juga sangat baik, dan mereka jarang sekali bikin kesalahan. Ini saya pikir tim-tim Eropa Timur banget itu cara mainnya itu. Makanya mungkin jangan terkejut kalau sampai hari ini mereka belum kebobolan dari 4 pertandingan. Satu-satunya tim yang belum kebobolan, satu-satu tim yang belum terkalahkan, dan setiap pertandingan rata-rata mereka bikin 3 gol. Ini saya pikir gambaran nyata bagaimana tim ini akan menjadi lawan yang sangat kuat bagi Indonesia. Nah, mungkin positifnya begini, Indonesia itu di Piala Asia U23 kali ini itu tim dengan peringkat terendah di fase grup. Tapi semuanya bisa kita atasi, termasuk di pertandingan berikutnya ketika berhadapan dengan Australia. Kita juga sama Australia itu peringkatnya jauh. Kita juga melawan Korea Selatan peringkatnya jauh sekali. Jadi kalau bicara statistik, kita mungkin sejak awal sudah tersingkir di fase grup. Tapi faktanya hari ini kita menyaksikan tim ini bisa main di semifinal. Jadi jangan terlalu silau dengan data-datanya Uzbekistan, sama seperti halnya kita tidak boleh silau ketika melihat Korea Selatan, melihat Australia, tapi bermainlah dengan berani. Jadi saya pikir salah satu hal paling positif yang ditunjukkan oleh Indonesia di tangan Sintayong ini, anak-anak U23 itu main tanpa yang namanya rasa takut. Nah, kalau main bola masuk lapangan sudah takut memang repot. Nah, Marcelino dan kawan-kawan masuk lapangan itu nggak kelihatan takut, itu penting. Oke. Mas Firzi, kalau nanti akan bertanding dengan Uzbekistan, menurut Anda apakah pemain Timnas U23 Indonesia ini juga akan bermain tanpa takut seperti yang dikatakan oleh Bung Kusnaini? Ya, betul sekali, karena Coach Shin juga di konferensi pers dia yang barusan dilakukan ya, Coach Shin sangat optimis sekali dengan kemampuan anak asuhnya. Dia bilang sekarang adalah saatnya bagi Indonesia untuk berpartisipasi di panggung Olimpiade. Dia katanya bahkan baru pas masuk turnamen ini dia baru tahu Indonesia ternyata udah dari 1956 loh nggak main di sepak bola putra Olimpiade. Tapi dia bilang dengan apa yang dia punya sekarang, dengan hasil-hasil yang dia torehkan, tentu tidak ingin terlalu memberi beban ke anak asuhnya. Dia bilang bahwa anak-anak timnas harus menikmati momen dan menikmati tantangan, relish in the challenge. Dan ini yang penting, dan di bawah asuhannya dia bilang dia berambisi untuk membawa kita bermain kembali di Olimpiade. Kenapa kita harus takut dengan tim-tim lain di Piala Asia U23 ini? Kalau misalnya tadi kita sebelum ini Korea Selatan juga belum pernah kebobolan loh di turnamen, tapi hanya dalam 15 menit pertama Rafael Struijk bisa mencetak gol, dan dalam 45 menit kita menggandakan keunggulan. Australia sebelum turnamen ini mereka 2 kali ikut Piala Asia U23 itu di fase grup mereka nggak pernah kalah.
ketemu kita langsung kalah. Jadi menurut saya ini adalah hasil-hasil luar biasa yang ditunjukkan Coach Shin dan pasukannya ya, benar-benar hasil yang di luar prediksi banyak hal, banyak pengamat, bukan hanya pengamat domestik, tapi teman-teman saya, jurnalis di Korea Selatan, jurnalis di Australia pun langsung menghubungi gitu, begitu lihat penampilan timnas kok ini bukan bukan seperti biasa kita melihat tim-tim Asia Tenggara, dalam artian bahwa itu tadi kita bermain tanpa takut, kita berani main menyerang, berani main agresif, berani pressing, tidak ada inferiority complex seperti yang juga dibahas di podcast-podcast di negara tetangga ya, di Malaysia. Timnas ini bermain dengan sangat lugas dan sangat luar biasa untuk ukuran tim Asia Tenggara yang kita tahu adalah sebuah tim debutan juga. Oke, jadi bisa dikatakan memang performa timnas U23 Indonesia sedang berada di puncak-puncaknya. Kalau Bung Kusneni melihat hal ini, apa yang bisa dimanfaatkan oleh timnas U23 kelebihannya untuk mencari celah kekurangan dari tim U23 Uzbekistan? Iya, saya pikir bukan keunggulannya, salah satu yang menguntungkan bagi tim Indonesia ini karena orang sebagian besar itu menjagokan hampir semua lawannya. Lawan Qatar, orang menjagokan Qatar. Lawan Korea Selatan, orang menjagokan Korea Selatan. Lawan Australia, orang juga menjagokan Australia. Jadi Indonesia itu masih dianggap sebagai negara, ya, karena memang debutan, masih dianggap negara yang kurang diperhitungkan. Itu saya pikir yang membuat kita nih bebannya relatif lebih ringan. Nah, perasaan tidak ada beban itulah yang harus dijaga pada saat mereka masuk ke lapangan di semifinal nanti. Jadi tidak ada beban yang terlalu berat, tapi pada saat bersamaan mereka bermain dengan kepercayaan diri. Saya pikir kepercayaan diri yang dimiliki oleh pemain ini, karena mereka seperti yang selalu saya bilang, beruntung memiliki banyak pemain yang sudah mencicipi main di level timnas senior. Ada 10 orang minimal yang sudah pernah bermain untuk timnas senior, bahkan sebagian main di Piala Asia. Mereka juga main di Asian Games. Jadi saya pikir itu kelebihan tim kita yang tidak disadari oleh lawan-lawan kita, karena mungkin sebagian orang hanya melihat peringkat Indonesia yang masih levelnya ratusan, sementara tim-tim lain itu sudah puluhan ya. Dan itu keuntungan yang membuat kita tidak terlalu banyak diunggulkan oleh orang, sehingga main juga tanpa beban. Oke, misi kemenangan timnas lolos ke final Piala Asia masih akan kita bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.